Beno, bagaimana dengan tren pencahayaan yang saat ini Anda lihat yang berkembang khususnya di pasar Indonesia, terutama dari segi teknologi dan efisiensi energi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya lanjutkan mengenai tren pencahayaannya. Di sini mungkin kita tahu bahwa di beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, perkembangan lighting emitting diode sebagai pengganti daripada lampu konvensional ini sudah sangatlah banyak dipergunakan di Indonesia. Semuanya tentang karakteristik lampu-lampu konvensional yang lama, baik itu lampu pijar, lampu halogen, lampu merkuri, lampu sodium, mungkin juga lampu metal halide, semua bisa dicakup dalam karakteristik lampu LED ini. Nah, di sini juga dikembangkan juga kaitannya terhadap satu hal yang paling penting adalah efisiensi energi. Itu yang diminta oleh semua kalangan pemakai pencahayaan adalah satu yang paling penting adalah itu, selain tingkat terang, juga banyak kriteria lain seperti mungkin tentang warna dan lain sebagainya. Nah, tren-tren tersebut akan semakin dikembangkan adanya pemakaian lebih jauh lagi tentang perkembangan teknologi. Jadi ada IoT, kita bisa pakai percayaan bergabung dengan equipment lain seperti diatur dengan AC, TV, bahkan buka gerbang pintu, semua diatur dengan memakai teknologi-teknologi tinggi IoT. Jadi dengan gadget yang Bapak Ibu punya juga bisa langsung menyalakan. Bahkan sampai ke skala yang lebih besar seperti smart city, segala macam semua dikembangkan, nantinya akan lebih jauh lagi dengan kaitannya dengan sistem pencahayaan yang ada di sana. Nah, semuanya dengan lampu LED dan semua equipment penunjangnya terutama drivernya dan sarana optiknya semua akan bisa tercapai. Dan yang mungkin paling banyak sekarang tren seperti tadi dilihat, bahkan sampai penari tanpa equipment lain dengan lampu LED, bahkan kita di belakang ada videotron yang semakin menjamur dengan banyak pertimbangan yang kita harus mengerti tentang kualitas, ya, tentang performance segala macam, itu yang akan kita dapatkan terhadap perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Beno. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Dari sudut pandang HTII, bagaimana Anda melihat peran kualitas driver LED dalam memastikan performa pencahayaan yang optimal dan tahan lama? Baik, terima kasih. Driver LED. Ya. Kalau dulu kita tahu lampu itu memakai selain lampu ada equipment lain yang membuat dia menyala. Kalau dulu ada istilahnya ada balas, ya, ada transformer, ada starter atau igniter. Nah, 3 komponen terakhir tadi sudah dirangkum dalam satu, namanya kalau sekarang secara elektronik adalah namanya driver. Nah, ini adalah yang mengatur performa lampu-lampu LED tadi. Jadi sebagai nyawa daripada sistem pencahayaannya. Jadi kalau kita melihat kualitas driver yang tidak begitu bagus akan memengaruhi terhadap satu, usia sistem pencahayaan, baik itu usia lampu, bahkan juga performance-nya terjadi flicker, terjadi mungkin perubahan-perubahan warna yang tidak semestinya seperti itu. Juga terhadap hal-hal yang menyangkut tentang efisiensi. Jadi masalah tadi kita harusnya menghemat, ternyata tidak hemat. Ya. Jadi memang driver yang berkualitas itu yang sangat kita butuhkan. Ya, terima kasih begitu. Ya, terima kasih Pak Beno atas jawabannya yang padat, jelas dan menyentuh berbagai aspek penting. Konsumen dan pelaku industri seringkali luput akan pentingnya kualitas dari driver sendiri dan selalu cenderung untuk terpatok kepada harga yang murah, yang penting nyala. Namun hal ini justru mempunyai dampak besar pada performa sistem dan lampu itu sendiri. Disinilah perannya Meanwell menjadi krusial.